Pemilihan umum terakhir 2019, populasi orang Islam tinggal 88,2%. Artinya telah murtad 2,8% bangsa Indonesia ini keluar dari Islam. Kalau kita nggak sungguh-sungguh nih mengamalkan agama, menjaga agama kita, maka saya khawatir 75 tahun ke depan lagi mungkin Islam tinggal 5%. Bayangkan orang sudah umur 60 tahun mengucapnya salah. Lah kalau kata ilah bilah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, khususnya tuan guru kita Bapak Dr. Haji Nazar Ustadz Oranye. Kalau orang Belanda menyebutnya oranye, kalau orang Inggris menyebutnya orange. Yang berhadir bersama kita pada malam hari ini, beliau sekarang berdomisili di Bogor ya, Depok. Saya di Jakarta Timur. Sudah 22 tahun saya menetap di Jakarta. Para umara yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru kita, para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah SWT, khususnya anak-anak muda sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Allah telah mengangkat kita orang beriman menjadi khalifah di atas bumi. Jadi semua orang beriman sekarang di dunia ini ada 1,9 miliar orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari 7,8 miliar penduduk dunia sekarang ini 1,9 miliar adalah orang Islam. Meningkat pesat sejak tahun 2016. 2016 saya cek di statistik dunia, orang Islam itu 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Sekarang penduduk dunia tambah 200 juta, 7,8 miliar. Tapi orang Islam sekarang 1,9 miliar.
Ini satu hal yang mengejutkan. Luar biasa perkembangannya dalam 4 tahun ini di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Korea, di Jepang itu sekarang Islam sudah mulai menanjak jumlah perkembangan populasinya. Bahkan di Jepang itu saya sudah 2 kali keliling Jepang. Makanan halal itu banyak sekali. Banyak sekali. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu di Jepang tuh makanan halal susah. Bahkan kalau kita di kamar mandi umum di Jepang itu rata-rata ceboknya pakai kertas. Jadi 3 kamar mandi, 3 pakai kertas. Tapi 3 tahun belakangan ini sangat mengejutkan. Kalau kita masuk kamar mandi umum di Jepang itu 2 pakai air, ceboknya 1 pakai kertas. Jadi ini satu peningkatan yang luar biasa. Orang Jepang itu tidak mau kena air, mandi aja seminggu sekali malas. Dilap-lapnya aja pakai kain anduk basah. Nggak mau mandi orang Jepang. Maka ketika kamar mandinya itu sudah ceboknya pakai air, itu sudah luar biasa sekali. Dan setelannya itu di tangan, kencang, pelan, deras, panas, dingin, itu di tangannya itu. Remote, pakai remote, luar biasa sekali. Kalau makanan halal di Jepang tidak susah mereka memodifikasinya, karena selama ini mereka juga bukan pemakan daging, mereka itu pemakan ikan, seafood. Jadi memang halal lah makanan itu. Beda dengan Cina. Kalau Cina itu untuk membuat makanan halal susahnya bukan main. Mereka itu nggak bisa hidup tanpa makan babi. Orang Cina itu hobinya memang makan babi. Sama dengan orang Eropa juga. Waktu saya ke Eropa itu ke Spanyol misalnya, mereka bilang we cannot live without pork. Rasanya mustahil hidup tanpa babi gitu. Begitu parahnya itu di Eropa. Tiap hari makan babi. Kalau Jepang tidak, mereka pemakan ikan. Begitu juga di Korea, sekarang sudah mulai banyak makanan-makanan Islam. Yang mengejutkan itu Taiwan. Sebab Taiwan itu sebetulnya bukan negara Cina. Taiwan itu negara Melayu. Bahasanya bahasa Melayu. Cuman dijajah Cina, dirampok sama Cina, negaranya habis. Sama dengan Singapura, dulu itu negara Melayu, Temasek. Sultanan Melayu Johor, nama negerinya Temasek. Indosat itu, telepon itu Indosat itu dibeli PT Temasek, Singapura. Sekarang di Singapura orang Islam tinggal 11%. 89% lagi Cina. Taiwan, saya tahu Taiwan itu bukan negeri Cina. Waktu saya masih muda, saya datang ke kantor kawan saya, Kepala Kasih Intel Kejaksaan Negeri Medan, namanya Bapak Yuni Safrin. Beliau orang Pasir Pangarayan, belakangan jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan kemudian jadi Kepala Diklat Kejaksaan Agung seluruh Indonesia. Saya masih baru tamat kuliah waktu itu. Di kamar beliau tuh beliau menangkap beberapa orang nelayan pencuri ikan dari Taiwan. Ternyata kami ngomong tuh dia ngerti. Orang Taiwan itu ngerti. Terus kami suruh hitung 1 sampai 10. Coba kamu hitung 1 sampai 10. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bahasanya bahasa Melayu. Taiwan itu. Kebudayaannya mirip kebudayaan Dayak Kalimantan. Bajunya, ukiran-ukirannya itu mirip Kalimantan. Dan saya pernah menonton videonya pejuang kemerdekaan Taiwan melawan penjajahan Jepang. Itu pahlawannya namanya Syahid Balik.
Nyanyi-nyanyinya persis dengan nyanyian orang-orang Kalimantan, orang-orang Nias. Itu sebelum dirampok Cina negeri itu. Bahasanya bahasa Melayu juga, rumpun Austronesia. Nah, ini perlu kita ketahui. Ya. Taiwan juga sudah belajar memasak makanan-makanan Islam untuk pariwisata Muslim. Kenapa Jepang keras sekali membuat pariwisata Islam? Sebab orang Eropa malas ke Jepang. Yang mau ke Jepang itu diharapkan negara-negara Islam. Dan di Jepang itu kalau secara teknik, teknologi teknik, mereka sedang menurun. Udah sampai puncaknya, nggak bisa naik lagi. Karena yang mengejar mereka itu Korea dengan Cina. Jadi untuk masuk uang, mereka udah lihat 30 tahun, 40 tahun ke depan harus dari bidang pariwisata. Dan pariwisata itu yang diharap Asia Tenggara dengan negara-negara Arab. Amerika nggak mungkin di Jepang, malas. Ngapain? Orang Eropa pun gitu, tapi orang Asia. Maka di sana ada kuil yang sudah 600 tahun masih dipelihara keasliannya. Jepang itu hutannya masih asli. Tokyo saja itu dikelilingi oleh 126.000 hektar hutan, kota Tokyo saja. Jadi memang mereka itu nggak boleh membuat jalan mengelilingi gunung terus turun lagi, itu nggak boleh, karena akan membuat jalan itu akan merusak banyak hutan. Maka mereka membuat jalan kalau jumpa gunung bikin terowongan, asal jumpa gunung bikin terowongan, sehingga diharapkan mereka akan dapat uang banyak dari pariwisata karena teknologinya sudah stagnan, malah akan menurun. Sementara kita, negara-negara lain mulai mengejar. Maka tidak heran kalau di luar negeri orang-orang masuk Islam berduyun-duyun. Yang anehnya Indonesia, waktu kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu, orang Indonesia itu 90% Islam. Pemilihan umum terakhir 2019, populasi orang Islam tinggal 88,2%. Artinya telah murtad 2,8% bangsa Indonesia ini keluar dari Islam. Mungkin anak-anakku, bapak semua mengatakan 2,8% itu masih dikit. 2,8% dari 267 juta. Itu tidak sedikit. Itu hampir 10 juta orang yang murtad dari Islam di Indonesia dalam 75 tahun ini. Kenapa bisa? Oh, nggak usah heran, Spanyol itu 700 tahun dikuasai Islam. Dinasti Ahmaro, dinasti merah. Orang Spanyol menyebutnya Moro. 700 tahun. Andalusia itu Spanyol dikuasai Islam. Sehingga bahasa Spanyol itu banyak diambil dari bahasa Arab. Laila, nama gadis-gadis Spanyol itu Laila. Laila bahasa Arab, malam. Gitar itu diambil dari kitara. Ya. Banyak sekali kata guru, ya. Guru itu ustaz. Ustaz, guru. Orang Spanyol bilang usted. Usted, ada nyanyinya itu. Kita ustaz. Jadi banyak sekali kata-kata. 700 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya ke Spanyol 4 tahunan yang lalu, saya tanya dengan mereka, orang Islam ada berapa di sini? Dari 40 juta rakyat Spanyol sekarang, tinggal 50.000 orang Islam. Padahal 700 tahun Islam berkuasa di sana. Jadi tidak jaminan iman ini akan terus terjaga sampai hari kiamat di satu negara tertentu. Indonesia dulu 90%, 75 tahun kemudian tinggal 88,2%. Kalau kita nggak sungguh-sungguh nih mengamalkan agama, menjaga agama kita,
Maka saya khawatir 75 tahun ke depan lagi mungkin Islam tinggal 50%. Apa yang harus kita buat? Pertama, kita harus mengamalkan agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semua anak-anak kita kenal dengan agama. Jangan anak kita nih Islam tapi nggak kenal agama. Islam tapi nggak kenal agama. Apa itu Islam? Dia nggak tahu Islam itu, tahunya cuma dia hari raya Idul Adha, Idul Fitri, sama sholat Jumat. Kawin cara Islam, mati cara Islam, lahir cara Islam. Cuman 7 itu aja dia tahu. Lahir cara Islam, diazankan. Kawin cara Islam, mati cara Islam. Udah itu dia tahunya sholat cuma 3, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Jangan ketawa ini. Ada jutaan orang Islam seperti itu, nggak mau pusing dengan agama. Ada satu orang profesor jumpa saya, Pak Ustadz, anak saya mau kawin, bagus, tapi saya nggak mau pusing lah, Pak Ustadz urus saja dah. Bagaimana caranya supaya anak saya bisa nikah tanggal sekian? Oh, ini harus ngurus dokumennya ke lurah, ini F1, F4. Saya nggak mau tahu, nggak mau pusing dah, nih duitnya dah, urus saja dah. Pokoknya hari A-nya udah beres dah. Separah itu. Bukan orang bodoh, profesor, doktor, nggak mau tahu dengan agama. Bayangkan orang sudah umur 60 tahun mengucapnya salah. Lah kalau kata ilah bilah katanya. Coba Anda pikirkan itu. Tak mau tahunya dengan agama. Cucu saya umur 4 tahun kurang udah baca Yasin, udah hafal. Anak saya umur 4 tahun hafal Yasin. Tetangga-tetangga yang ngaji dengan anak-anak saya di rumah, biar yang sepi anak saya ngaji, tetangga-tetangga suruh ngaji yang kecil-kecil. 4 tahun 2 bulan semua hafal Yasin. Ada 20-30 yang ngaji dengan istri saya, mengawani anak saya waktu kecil dulu. 4 tahun 2 bulan semua hafal Yasin. Apalah payahnya mengucap la haula wala quwata illa billah. Sampai umur 60 tahun masih la kalau kata illa billah. Bukan apa-apa, memang nggak mau tahu agama, nggak mau tahu. Bapak mamanya gimana selama ini coba? Kalau anaknya umur 60 tahun masih salah mengucap itu, bapak mamanya jangan-jangan nggak Islam. Jangan-jangan bapak mamanya PKI kalaupun KTP-nya Islam. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Menuduh juga kita nggak mau. Cuman kan heran gitu. Heran. Oleh karena itu agama ini harus diperkenalkan, diamalkan supaya orang kenal dengan agama. Setiap mendengar azan orang berduyun-duyun ke masjid, setiap dengar azan orang berduyun-duyun ke masjid, itu mengamalkan sekaligus mengenalkan agama itu. Ada syiar, apa namanya? Syiar. Kenapa harus azan? Supaya ada syiar. Syiar itu memperkenalkan kepada orang. Bahasa Indonesia pun siar juga ya kan, disiarkan. Itu dari bahasa Arab itu disiarkan. Radio RRI dengan siaran berita, syiar. Amalkan supaya dilihat orang, dikenal orang.